Ratusan ikan melompat keluar dari danau, netizen pertanda apa? Ratusan ikan di sebuah danau di Cina Timur mengejutkan banyak orang karena tiba-tiba melompat keluar dari air. Rekaman kamera menunjukkan ikan mulai panik dan terengah-engah di daratan. Video itu diambil di Danau Xuanbu di dalam Taman Indah di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu di Cina Timur. Seorang juru bicara taman mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka menemukan ratusan ikan menjauh dari air. Mereka menjelaskan bahwa oksigen pada umumnya rendah selama musim hujan. Tingkat oksigen lebih tinggi di dekat katup, maka daerah itu dipenuhi ikan yang berjuang mencari oksigen. Juga, ini adalah musim puncak ketika ikan bertelur dan mereka cenderung menetaskan telur di tempat-tempat dengan aliran arus air yang tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, ada laporan tentang perilaku serupa di mana aliran ikan yang ditangkap melompat keluar dari air di beberapa kota berbeda di seluruh Tiongkok. Warga di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya telah melihat sekawanan ikan melompat keluar dari permukaan sungai. Fenomena langka tersebut telah memicu spekulasi bahwa itu bisa menjadi tanda peringatan gempa. Seorang netizen yang melihat video ini bertanya, ini terlihat agak menakutkan. Apakah ini merupakan pertanda gempa bumi? Yang lain berkata, fenomena ini biasanya terkait dengan bencana alam. Oh, ikan malang, mereka sekarat di air, tambah yang lainnya. Siksa Muslim Uighur, pejabat Cina dilarang ke Eropa dan aset dibekukan. Sanksi Uni Eropa terhadap Cina terkait pelanggaran HAM, genosida, penyiksaan terhadap Muslim Uighur. 4 pejabat dibekukan asetnya dan dikenakan larangan perjalanan. Uni Eropa menerapkan sanksi atas 4 pejabat Cina tersebut termasuk pejabat keamanan terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Sanksi pertama terhadap Beijing dalam lebih 30 tahun. Para menteri luar negeri Uni Eropa menyepakati larangan perjalanan dan membekukan aset terhadap 4 pejabat termasuk kepala polisi di Xinjiang serta Direktur Biro Keamanan Publik Chen Mingguo. Uni Eropa mengatakan Chen bertanggung jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia. Namun anehnya Cina mengelak telah lakukan pelanggaran HAM di Xinjiang dan berkilah bahwa kamp di provinsi itu ditujukan untuk pelatihan dan diperlukan untuk memerangi ekstremisme. Pekan lalu, organisasi HAM Amnesty International menuduh Cina memisahkan secara paksa keluarga minoritas Muslim Uighur dengan mengambil anak-anak dan menempatkan mereka ke panti-panti asuhan pemerintah. Dalam laporan baru yang dikeluarkan Amnesty, lembaga ini menyerukan Cina mengembalikan anak-anak yang saat ini berada di panti asuhan tanpa izin orang tua mereka. Kasus pengambilan anak secara paksa ini terungkap setelah Amnesty berbicara dengan orang-orang Uighur yang meninggalkan Cina untuk menyelamatkan diri. Sejumlah organisasi HAM menyatakan pemerintah Cina menahan lebih dari 1 juta warga Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Cina menghadapi tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti kerja paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, dan pemerkosaan yang diyakini dilakukan oleh aparat terhadap Muslim Uighur dan anggota etnis minoritas lain. Tuduhan itu dibantah dan Beijing mengatakan yang mereka lakukan adalah mengirim mereka ke kamp reedukasi dalam upaya memerangi terorisme. Karena akses di Xinjiang sangat dibatasi, Amnesty mengumpulkan kesaksian dari orang-orang Uighur yang meninggalkan kawasan itu sebelum represi meningkat. Kesaksian tersebut antara lain didapat dari Mihriban, kader dari Aplikim Memtinin. Mereka menyelamatkan diri ke Italia setelah menerima perlakuan buruk dari polisi. Saat itu polisi lain memaksa mereka menyerahkan paspor. 4 anak Mihriban, kader Aplikim Memtinin, dititipkan ke kakek dan nenek mereka. Amnesty mengatakan yang terjadi kemudian sang nenek dikirim ke kamp reedukasi sementara sang kakek diinterogasi polisi. Keluarga kami yang lain tidak berani merawat anak-anak kami setelah kejadian yang menimpa orang tua kami, kata Mihriban kepada Amnesty. Mereka takut mereka akan dikirim ke kamp jika berani mengambil anak-anak kami. Ditangkap polisi.
Mihriban dan Abliki mendapat izin dari pemerintah Italia untuk mendatangkan anak-anak mereka. Namun dalam perjalanan, anak-anak itu ditangkap oleh polisi dan ditempatkan di panti asuhan pemerintah, kata Amnesty. Sekarang anak-anak kami berada di tangan pemerintah Cina. Saya tidak tahu apakah kami bisa menemui mereka lagi. Kesaksian juga didapat dari Omer dan Meryem Faruk yang menyelamatkan diri ke Turki. Dua anak terkecil mereka dititipkan ke kakek nenek karena tidak punya paspor, kata Amnesty. Kemudian, Omer dan Meryem mendapatkan kabar bahwa orang tua mereka ditangkap dan sejak itu mereka tidak pernah tahu nasib dua anak mereka. Amnesty meminta agar Cina membuka akses tidak terbatas bagi para pemantau HAM, peneliti independen dan wartawan ke Xinjiang. Mereka juga mendesak agar anak-anak Uighur yang diambil paksa itu dikembalikan ke pihak keluarga. Cina menerapkan kebijakan yang kejam di Xinjiang yang memisahkan keluarga, anak-anak dilarang meninggalkan panti asuhan, orang tua menghadapi persekusi dan penangkapan jika mereka pulang dan mengambil anak-anak itu, kata Alkan Akad, peneliti Amnesty International untuk masalah Cina. Cina membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Namun sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Belanda menyatakan Cina melakukan genosida terhadap warga Uighur. Legislasi serupa yang diusulkan di Inggris ditolak oleh parlemen. Sejumlah organisasi HAM menyatakan pemerintah Cina menahan lebih dari 1 juta warga Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Cina menghadapi tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti kerja paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, dan pemerkosaan yang diyakini dilakukan oleh aparat terhadap Muslim Uighur dan anggota etnis minoritas lain. Tuduhan itu dibantah dan Beijing mengatakan yang mereka lakukan adalah mengirim mereka ke kamp reedukasi dalam upaya memerangi terorisme. Karena akses di Xinjiang sangat dibatasi, Amnesty mengumpulkan kesaksian dari orang-orang Uighur yang meninggalkan kawasan itu sebelum represi meningkat. Kesaksian tersebut antara lain didapat dari Mihriban, kader dari Abliki Memtinin. Mereka menyelamatkan diri ke Italia setelah menerima perlakuan buruk dari polisi. Saat itu polisi lain memaksa mereka menyerahkan paspor. 4 anak Mihriban, kader Abliki Memtinin, dititipkan ke kakek dan nenek mereka. Amnesty mengatakan yang terjadi kemudian sang nenek dikirim ke kamp reedukasi sementara sang kakek diinterogasi polisi. Keluarga kami yang lain tidak berani merawat anak-anak kami setelah kejadian yang menimpa orang tua kami, kata Mihriban kepada Amnesty. Mereka takut mereka akan dikirim ke kamp jika berani mengambil anak-anak kami. Ditangkap polisi, Mihriban dan Abliki mendapat izin dari pemerintah Italia untuk mendatangkan anak-anak mereka. Namun dalam perjalanan, anak-anak itu ditangkap oleh polisi dan ditempatkan di panti asuhan pemerintah.